وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. Biiznillahi ta'ala bi'aunihi wa taufiqih, kita akan membahas atau melanjutkan kajian kitab Al-Kafi di kitab As-Salah di bab Awqatis Salah, bab waktu-waktu salat. Pada pertemuan yang lampau kita telah membahas waktu salat zuhur, dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan mulai pembahasan waktu salat al-asr, salat asar. Dikatakan oleh beliau, yaitu Ibnu Qudamah rahimahullah, fasl thumma al-asr, kemudian salat asar. Wa hiya al-wusta, salat asar adalah salat al-wusta. Ya, ini yang dimaksud dalam ayat hafidhu ala salawati was salatil wusta. Diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla agar menjaga salat-salat, yaitu salat fardu secara global, dan disebutkan setelahnya salah satu bagian dari salat fardu yaitu as-salat al-wusta, salat yang paling tengah, dan tafsiran yang paling sahih adalah yaitu salat asar. Salat asar. Maka ini menunjukkan kekhususan dan kebaikan salat asar, disebabkan Nabi SAW lah yang menafsirkannya langsung, meskipun sebagian ulama menyebutkan bahwasanya salat al-wusta itu salat lainnya. Ada yang berpendapat salat subuh, ada yang berpendapat salat zuhur, dan seterusnya. Namun yang sahih atau yang paling sahih adalah salat asar. Lima rawa Aliyun qal, diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, qala Rasulullah SAW yaum al-ahzab, Rasulullah SAW berkata di perang Ahzab, syaghaluna 'ani salatil wusta salatil asr, mereka yaitu musuh-musuh Allah menyibukkan kita dari salat al-wusta, yaitu salat al-asr. Lafal syaghaluna, yaitu mereka menyibukkan kami, ini menunjukkan siapapun yang melakukan hal di luar ibadah atau luar salat, kemudian masih tetap melakukan hal itu di waktu salat sampai menuju akhir waktu, bahkan sampai keluar dari waktunya, maka ini telah tersibukkan dari waktu salat. Jika ini beruzur seperti di peperangan, maka dimaafkan. Namun kalau hal yang dilakukan tersebut bukan hal yang beruzur, seperti main, ngobrol sehingga keluar dari waktu salat, maka ini berbahaya. Ini yang walaupun dia salat di luar waktunya, nanti dia qadha, namun disebabkan sengaja ya menunda-nunda waktu salat, menunda-nunda salat dari waktunya, maka ini yang disebut dalam Al-Qur'an, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah atau neraka untuk orang-orang yang salat namun mereka itu salatnya lalai dari waktunya. Ini menurut tafsiran yang paling masyhur. Jadi mereka orang-orang kafir syaghaluna 'ani salatil wusta salatil asr. Maka di sini tahqiq oleh Rasulullah SAW, as-salatul wusta adalah salat al-asr, salat asar. Dan salat asar ini termasuk salat yang banyak diremehkan oleh manusia, yaitu kaum muslimin. Banyak meremehkan salat asar berjamaah, ya, sehingga sengaja untuk tidak salat asar berjamaah sengaja, atau bahkan banyak yang tidak salat asar bahkan sama sekali. Subhanallah. Ya, di kantor-kantor misalnya tidak ikut salat asar, salat zuhur iya tapi di asar tidak, salat Jumat iya tapi asarnya tidak, kemudian pulang kerja bermacet-macet gitu kan, baru sampai rumah setelah maghrib atau setelah isya. Ya subhanallah. Dan banyak kemudian orang berusaha untuk kaya, berusaha untuk punya dunia, namun mereka meninggalkan sholat atau sebagian sholat.
Ya, syaghaluna an salatil asri as-salatil wusta atau syaghaluna an salatil wusta salatil asr. Mala Allahu buyutahum wa quburahum nara. Semoga Allah Ta'ala penuhi rumah-rumah mereka dan kubur-kubur mereka dengan api. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwasanya jika kita menjadi penyebab seseorang lalai akan salat fardu, maka kita akan mendapatkan azab, na'udzubillah min dzalik, seperti ini. Dan itu membuat lalai dari salat, ya, maka itu dosanya besar. Dosanya besar dan sangat besar. Semoga Allah Ta'ala memenuhi rumah-rumah mereka dan kubur-kubur mereka dengan nar, dengan api. Ya, kalau di zaman ketika itu ada namanya rental PS, misalnya. Ya, yang melalaikan banyak anak-anak muda, anak-anak kecil. Ya, memang itu namanya jualan. Urusan kita belum mungkin masalah rental PS-nya. Ya ini jelas melalaikan, itu satu. Kemudian banyak dari anak-anak itu kemudian apa? Mereka meninggalkan salat, menunda waktu salat. Subhanallah. Memang sebagiannya belum baligh, belum wajib salat fardu, belum. Tapi ada juga kan remaja-remaja yang sudah baligh. Dan mana ada rental PS yang mengingatkan playernya untuk salat. Tiba-tiba pada waktu zuhur kemudian ada sirine atau rekaman azan tiba-tiba mengingatkan salat dan diwajibkan bertakwa sama Allah. Enggak ada. Yang terpenting cuan bagi mereka. Bahkan sampai ada maghrib tetap main. Itu zaman-zaman ketika itu, subhanallah. Aisyah tetap main. Zaman-zaman seperti itu. Dan Allah sekarang ini muskilah di antara muskilah zaman ini adalah pendidikan terhadap anak yang bagi kalangan awam yang tidak ngaji, tidak ke masjid. Banyak dari mereka melalaikan pendidikan untuk anak-anak. Dan hanya kemudian dititipkan anaknya di TPA, di masjid. Udah selesai. Orang tuanya enggak pernah mendidik. Ya, dibiarkan anak-anak itu bermalam, begadang keluar malam, awal anak kecil. Sampai tengah malam tetap ribut ya di depan rumahnya, anak kecil. Tidak dilarang oleh orang tuanya, padahal masih kecil. Harusnya pada waktu itu sudah pada tidur nyaman dan seterusnya, tapi ini masih pada kadang berkeliaran dengan alasan kompleknya aman, kompleknya nyaman. Ini bukan pendidikan. Ya, amat disayangkan. Ya. Amat disayangkan. Dan ini juga terjadi terutama di komplek wahana misalnya. Ya, sebagian seperti itu. Anak-anaknya tidak dididik untuk tertib dalam pengaturan jam. Sehingga salat subuh terbengkalai dengan alasan liburan. Terutama hari-hari seperti ini, ya sebagian kan Jumat ikut libur gitu. Ada yang Kamis hanya kemarin libur. Kemudian karena libur panjang atau Jumat malam dibiarkan anak-anak sampai begadang, subhanallah. Kalau kita kan zaman-zaman kita dahulu namanya orang tua itu jam 9 itu udah paling akhir tidur itu anak-anak. Ya, jam 8 habis Isya, subhanallah. Namun sekarang dengan teknologi dan juga liberalnya sebagian dari orang tua akhirnya meremehkan masalah ini sehingga jangankan anak-anaknya, orang tuanya kadang-kadang lewat sholat subuh, subhanallah, dengan alasan apa? Liburan. Jadi yang sepertinya perlu didakwahkan terutama di wahana ini. Kalau misalnya nanti khotib-khotib Jumatan di sini itu perlu mengangkat hal ini karena ini waqi' dan terjadi terutama di komplek perumahan yang usia orang tuanya itu antara 35 sampai 45. Ya, yang anak-anaknya ini usia SD, usia seperti itu. Ini perlu ditekankan orang tuanya agar diingatkan bahwasanya mereka itu bertanggung jawab di hari akhir nanti ketika anak-anak dengan alasan besok Sabtu atau besok Ahad dibiarkan begadang, ya. Ini enggak ada alasan pendidikan yang tidak baik, ya. Maka jangan sampai terjadi syaghaluna 'anis shalah. Ya, mereka melalaikan kita dari salat sehingga dibiarkan begadang. Ini kan didikan orang tua, dibiarkan lalai sehingga salat subuh terlalaikan. Ya. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Qudamah di sini penyebutan awal waktu salat asar itu kapan? Ya. Wa awwalu waqtiha idza sara dhillu kulli syai'in mithlah.
Awal waktu sholat asar adalah ketika bayangan segala sesuatu itu semisal dengannya, seukuran dengannya. Ya kalau misalnya dia tombaknya misalnya 1,5 meter, maka bayangannya juga 1,5 meter. Berarti itu sudah masuk waktu sholat asar. Yaitu masuk waktu sholat asar. Itu awal waktunya. Awal waktunya. Wa akhiruhu idza sara dhillu kulli syai'in mithlaihi. Nah sekarang akhir waktu sholat asar itu kapan? Di kitab ini, di Al-Kafi dan dalam mazhab Imam Ahmad ada 2 riwayat mengenai akhir waktu sholat asar itu sebenarnya sejatinya kapan. Maka pendapat pertama, akhir waktu sholat adalah idza sara dhillu kulli syai'in mithlaihi, ketika bayangan sesuatu itu 2 kali lipatnya. Kalau tadi tombak 1,5 meter, maka kalau sudah sampai bayangannya 3 meter, maka ini sudah masuk, ini sudah akhir waktu asar. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadits Jibril, karena perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jibril, Salla biyal asra hina sara dhillu kulli syai'in mithlah. Jadi malaikat Jibril salat bersama saya, itu menjadi imam saya di salat asar ketika bayangan sesuatu itu semisal dengannya dari segi panjang ukurannya ya. Thumma shalla bi fil marratil akhirati hina sara dhillu kulli syai'in mithlaihi. Kemudian salat bersama saya di hari berikutnya, di waktu berikutnya, ketika bayangan itu bayangan sesuatu itu 2 kali lipatnya. Ya, jadi di hari pertama malaikat Jibril Rasulullah SAW salat di awal waktu. Ya, di awal waktu. Di hari kedua malaikat Jibril Rasulullah SAW salat di akhir waktu, yaitu ketika bayangan 2 kali lipat dari benda. Begitu. Ini jadi menunjukkan pendapat pertama bahwasanya akhir waktu asar adalah ketika bayangan 2 kali lipatnya benda dari segi panjangnya. Wa anhu, dan dalam riwayat Imam Ahmad lainnya, anna akhirahu ma lam tasfarra syams, bahwasanya akhir waktu salat asar selama matahari belum menguning. Selama matahari belum menguning, berarti ini bukan dilihat dari bayangan, tapi dilihat dari ufuknya, dari mataharinya. Kalau misalnya mataharinya udah menguning, ya udah mulai menguning, maka ini menunjukkan udah akhir waktu asar. Lima rawa Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala waqtul asri ma lam tasfarra syams. Karena hadis riwayat Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, waktu asar itu selama belum menguning mataharinya. Thumma yadhhabu waqtul ikhtiyari wa yabqa waqtul jawazi ila ghurubis syams. Nah, ini penting difahami. Kemudian kalau misalnya sudah bayangan 2 kali lipat benda atau matahari sudah menguning, hilanglah kemudian waktu al-ikhtiyar, waktu pilihan. Mulailah kemudian waktu al-jawaz, waktu boleh, sampai ghurubis syams, sampai ghurub asy-syams, sampai terbenamnya matahari. Fahami baik-baik bahwa saya dalam mazhab Imam Ahmad, dalam mazhab Hanabilah ini berarti waktu salat asar dibagi menjadi 2 atau bisa 3. Waktu salat asar dibagi menjadi 2 atau 3. Yang pertama, awal waktu terbentang ini bisa dibagi menjadi 4 bahkan. Yang pertama, awal waktu. Awal waktu itu jelas, yaitu ketika ketika matahari, ketika bayangan semisal ukurannya dengan bendanya. Awal waktu. Ibaratnya kalau sekarang jam berapa ya? 15.13 ya 15.20 ya. Komatnya enggak tahu di sini berapa kok asar ya, pokoknya sekitar itu. Kita sholat di masjid sini asar itu awal waktu. Awal waktu, dan itu yang terbaik gitu loh, afdal. Nah, kemudian kalau awal waktu selesai, maka ada yang namanya waktu ikhtiyari,
waktu ikhtiar, waktu ikhtiyari. Awal waqt dan kemudian versi kedua ada waktu ikhtiar. Ikhtiar artinya pilihan. Waktu pilihan. You have a choice gitu loh. Engkau punya pilihan, mau di awal waktu bisa, mau di waktu yang pilihan bisa. Nah, waktu pilihan ini adalah jarak setelah kirasaran awal waktu antum belum sholat, maka ini waktu pilihan. Antum sholat misalnya ya anggaplah mungkin jam 4 dan kemudian terbentang waktu ikhtiar ini sampai bayangan 2 kali lipat ukuran dari benda. Atau pendapat kedua selama matahari belum menguning. Anggap aja misalnya waktu ikhtiar ini terbentang dari jam 4, kalau sekarang misal jam 4 sampai jam 5.30, anggap misal begitu. Atau jam 4 sampai jam 5. Mulai jam 5 lebih itu mulai matahari menguning. Atau anggap saja misalnya bayangan benda 2 kali lipat, misal saja. Ya, misal. Maka ini namanya waktu ikhtiar. Jadi yang paling pertama, yang paling afdal awalul waqt. Waktu yang paling pertama. Ya, waktu yang paling awal. Ini afdalnya amalan. Kemudian yang kedua waqt ikhtiyari. Kalau awal waktu itu sudah selesai, kisaran mungkin setengah jaman dan semisalnya, maka jam 4-an yaitu sampai jam 5 lebih itu adalah namanya waqt ikhtiyari atau waktu pilihan. Waktu pilihan. Oke. Nah, waktu pilihan itu selesai jam 5, maka disebut juga setelahnya wa yabqa waqtul jawaz. Kemudian tersisa waktu jawaz. Jawaz boleh. Jawaz itu waktu boleh. Artinya boleh sholat di situ. Boleh sholat, tidak recommended ya secara itu kan menuju ke akhir waktu, tetapi masih boleh waktu itu. Sholatnya sah. Ila ghurubi syams, sampai terbenam matahari. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat adalah yang disebut waqt iltirari. Waqt iltirari. Iltirari waktu yang darurat. Ya, injury time, paling akhirnya betul-betul. Ya, paling akhirnya betul-betul. Dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, "Wa man adraka minha juz'an qabla al-ghurubi faqad adrakaha." Siapa yang mendapatkan satu bagian dari salat asar sebelum terbenam matahari, maka dia telah mendapatkan salat asar. Apa maksudnya? Inilah yang disebut waqt iltirari. Kalau kita misalnya maghrib 17.47. Ya, 17.47 dan qadarullah antum baru bisa salat jam 17.45. Ya. Ini udah waktu iltirari. Bahkan kadang-kadang ini 17.47 sini tapi udah azan 17.46 ya gitu. Ala kulli hal. Dari sini 17.45 antum baru sholat. Ini waktu darurat banget ini, mepet banget ini. Maka kalau sudah mendapatkan bagian dari sholat asar, maka dia sah. Sholat asar disebut sholat asar pada waktunya. Ya, namun tentu di waktu darurat ini tidak ada orang yang melakukannya kecuali harusnya darurat. Ya, karena mungkin lupa atau ketiduran, atau mungkin di perjalanan yang tidak memungkinkan sholat, baru darurat sekarang mepet ya. Tapi kalau dia meremehkan, maka ini dikhawatirkan bisa masuk ke dalam ancaman ayat karena sengaja, dan ini merupakan karakteristik orang munafik. Mereka tidak bangkit untuk sholat melainkan dalam keadaan malas, dan termasuk orang yang malas seperti ini. Ya, maka kata Nabi SAW, parameternya apa yang membuat seseorang di waktu iltirari ini teranggap dia masuk waktu sholat asar? Parameter kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Man adraka sajdatan min salatil asri qabla an taghruba asy-syamsu falyutimma salatah." Man adraka sajdatan min salatil asr, barang siapa yang mendapatkan satu sajdah, satu sujud dari salat asar sebelum terbenam matahari, dia sudah dapat sujud di rakaat pertama, maka falyutimma salatah, maka hendaklah dia menyempurnakan salatnya terus. Artinya dia telah mendapatkan salat asar, dia sah disebut salat asar pada waktunya. Ya, dia disebut salat asar pada waktunya. Hadis muttafaqun alaih.
Ya, barang man adraka sajdatan min salatil asri qabla an taghruba asy-syamsi faqad adraka shalah. Falyutimma shalah, salah hadis. Falyutimma salatah. Barang siapa yang dia mendapatkan sajdah menunjukkan satu sujud. Berarti sujud pertama di rakaat pertama dia sudah dapat dan matahari belum terbenam, artinya belum azan maghrib. Maka dia dianggap dia sah nih salat asarnya, masih pada waktunya. Ya, mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya adalah kalau misalnya antum Allahu akbar salat asar, kemudian baru ruku', kemudian azan Allahu akbar, maka menunjukkan antum tidak dianggap sedang salat asar. Bahkan dikatakan sebagian ulama kalau misalnya berangkat dari hadis ini berarti antum batal salatnya. Artinya tidak dianggap ini salat, enggak ada. Salat ini enggak ada. Terus gimana dong? Khilaf di antara ulama setelahnya, apakah dia setelah membatalkan salat itu, dia mengqadha salat itu atau khalas dia tidak mengqadha sama sekali? Maksudnya udah khalas, udah lewat waktunya enggak usah mengqadha. Beda pendapat di antara ulama. Jumhur ulama mengatakan dia mengqadha salat asar di waktu maghrib itu. Artinya ketika mungkin azan maghrib selesai, dia salat asar 4 rakaat sebelum berkumandang iqamah. Ini menurut jumhur ulama karena wajib qadha. Dan kalau memang salatnya karena baru akhir-akhir karena malas, jumhur ulama mengatakan qadha. Namun kalau misalnya salatnya baru akhir-akhir di waktu darurat asar karena ketiduran atau lupa, maka ulama wallahu alam sepakat untuk mengqadhanya. Jadi kalau misalnya seseorang dia mungkin ketiduran dari zuhur, dari siang sampai ternyata waktu darurat asar, bentar lagi terbenam matahari, bentar lagi maghrib, bentar lagi beduk, ya. Maka karena dia tadi ketiduran atau lupa, walaupun dia udah mulai salat Allahu akbar baru Al-Fatihah, udah azan maghrib, maka dia wajib mengqadhanya nanti setelah azan atau mungkin pas waktu maghrib atau setelah salat maghrib, itu diqadha oleh dia. Ya, wajib. Karena memang Nabi SAW mengatakan man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang ketiduran akan suatu salat atau dia lupa akan suatu salat, maka hendaklah dia melakukannya, mengqadhanya ketika dia teringat. Namun kalau misalnya dia memang pemalas, ya sengaja mengakhir-akhirkan waktu salat dari waktunya sampai di waktu ijur time, ya bentar lagi azan maghrib dia baru salat asar, nggak dapat satu sujud dari rakaat pertama, maka di sini jumhur ulama mengatakan dia tidak sah salatnya dan dia qadha salat. Namun sebagian ulama lainnya, beberapa ulama mengatakan dia tidak sah salatnya dan dia tidak wajib mengqadha salatnya. Karena ada sebagian ulama mengatakan kaidahnya bahwasanya tidak ada dalil wajibnya mengqadha salat bagi orang yang sengaja meninggalkan dari waktunya. Di antaranya yang berpendapat seperti ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, bagi Ibnu Taimiyah rahimahullah, orang yang meninggalkan salat dengan sengaja karena malas atau karena masa bodoh, maka tidak wajib untuk mengqadhanya karena dia salat di luar waktunya. Karena itu sudah keluar dari waktunya. Ya, beda dengan orang yang diberi uzur, sakit misalnya atau lupa atau dia enggak ketiduran. Maka ini memang ada nas atau dalil yang mewajibkan untuk mengqadhanya. Jadi kembali yang tadi teman-teman ikhwan, bahwasanya waktu salat asar itu terbagi menjadi 4. Yang pertama awal waktu. Awal waktu yaitu awal waktu ketika apa? Ketika matahari masih bayangan benda semisal persis dengan benda itu sendiri. Yang kedua waktu ikhtiar atau waktu ikhtiyari, waktu pilihan. Ya, maksudnya pilihan di sini dia boleh pada saat itu salat dan itu masih lebih afdal daripada waktu al-jawaz. Waktu ikhtiar, pilihan. Setelah awal waktu maka waktu ikhtiar. Kalau awal waktu itu kadar apa? Kadar azan, iqamah, salat. Itu awal waktu. Maka antum kalau ke Masjid Al-Muhsinin jam 15, berapa tadi jam 15 berapa? 15.13. Misalnya iqamah itu baru jam 15.25 misal.
Kemudian sholat asar selama 6 menit misal, berarti jam 15, anggap jam 15.35 itu sudah selesai. Maka ini kisaran ya segitu, itu awal waktu. Maka setelah 15.35 sampai ke mata bayangan itu 2 kali lipatnya benda, maka itu disebut, durasi ini disebut waktu apa? Waktu ikhtiar, waktu pilihan. Nah, ketika matahari sudah 2 kali lipatnya benda, benda bayangan sudah 2 kali lipatnya benda, maka masuk waktu al-jawaz, waktu boleh di sini untuk sholat asar. Masih boleh, masih waktunya. Ya. Nah, qubail atau sebelum ghurubus syams, menit-menit menjelang ghurubus syams, ini waktu al-idtirar, daruri, yaitu waktu darurat. Yang mana enggak boleh seseorang sholat asar di waktu ini kecuali karena memang dia apa? Karena memang dia nggak sempat untuk ketiduran, atau dia di busway susah untuk sholat atau bagaimana, baru bisa sholat asar jam segitu misalnya, ya. Namun tidak ada orang yang terbiasa dengan waktu darurat di sholat asar ini, melainkan dia ada posibilitas kemunafikan, ya, begitu. Tapi kemudian dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, wa ta'jiluha afdalu bi kulli halin, dan ta'jil. Nah, ini ta'jil nih, antum harus paham apa ta'jil. Apa itu ta'jil? Jangan ta'jil maknanya buka puasa. Nah, orang kadang jualan apa? Jualan ta'jil. Sebenarnya yang benar jualan makanan iftar. Ya, ta'jil itu kan istilah dari Nabi SAW, yaitu tetaplah umat ini baik-baik saja selama masih yu'ajil, yaitu menyegerakan iftar, menyegerakan makanan buka puasa. Jadi ta'jil itu maknanya bukan buka puasa. Ta'jil itu artinya menyegerakan. Itu ta'jil. Ya. Nah, di sini katakan wa ta'jiluha, menyegerakan salat asar lebih pada awal waktunya, afdalu bikulli hal. Menyegerakan pada waktunya, pada awal waktunya itu lebih afdal. Dan itu yang kita lakukan insyaallah di masjid ini dan masjid-masjid lain. Liqauli Abi Barzah bin fi hadithihi, karena perkataan Abu Barzah di hadisnya, kana Rasulullah SAW yusalli al-asr, Rasulullah SAW salat asar, thumma yarji'u ahaduna ila rahlihi fi aqsal madinati wasyamsu hayyatun. Rasulullah SAW salat asar sama kaum muslimin. Kemudian seorang dari kita pulang ila rahlih. Rahlih ini maknanya manzil, bait, rumah. Ya. Kalau rahil itu atau rahilah itu kendaraan. Tapi kalau rahl itu manzil, rumah. Seorang dari kita pulang ke rumahnya di ujung Madinah, sementara matahari itu masih masih hidup. Artinya dia di pusat Madinah sholat asar, kemudian pulang ke rumahnya yang jauh itu masih bersinar matahari itu. Berarti ini sholat di awal waktu. Ini menunjukkan bahwasanya menyegerakan sholat asar itu afdal untuk semua keadaan. Ya, jadi diingat lagi bahwasanya mengakhirkan waktu sholat atau menunda sholat fardu walaupun semasa masih waktunya, menunda sholat fardu itu umumnya bukan sunnah kecuali 2. Menunda sholat fardu dari awal waktunya, jadi enggak di awal waktunya. Menunda sholat fardu dari awal waktunya, artinya tidak di awal waktunya, ditunda agak nantian, itu jadi sunnah hanya ada 2. Hanya ada 2. Bisa 3 sebenarnya. Yang pertama yaitu mengakhirkan sholat Isya berjamaah dengan ikatan hukum, yaitu jemaah belum pada datang, maka boleh agak akhiran. Itu yang pertama. Yang kedua, mengakhirkan atau menunda sejak sholat dari awal waktunya, itu sholat zuhur untuk ibrad, untuk mendinginkan. Jika di awal waktu itu sangat panas, maka disunahkan untuk ditunda dulu sampai agak lebih ringan,
panasnya atau agak dinginan. Namun kalau di kondisi wahana dengan Masjid Al-Muhsin ini, maka kesunah tersebut hilang. Maksudnya sunnah tersebut tidak bisa dilakukan karena konteksnya itu tidak ada di sini. Ya, nggak bisa. Ya, misalnya kata imam, afwan kita tunda dulu karena di luar panasnya luar biasa. Kan itu kan di luar. Kalau di masjidnya Nabi SAW di zaman itu nggak ada AC. Nah sekarang kita ada AC, kita bisa mengibrodkan ini, ya bisa mendinginkan. Jadi ilatnya nggak dapat. Maka tidak disunahkan kalau di sini tidak ada sunnahnya untuk menunda waktu sholat zuhur di tengah waktu, melainkan di awal lebih afdal. Di awal lebih afdal, ya. Kemudian juga di waktu sholat subuh itu tidak di awal waktu sholat subuhnya itu juga diperbolehkan, namun tidak seperti sunnah mengakhirkan sholat isya jika belum banyak jemaah atau mengakhirkan sholat zuhur jika kepanasan. Ya, jadi kalau untuk sholat karena ada riwayat untuk sholat subuh, ya baik ketika awal waktu itu ada riwayat dan ketika sudah mulai agak terang juga ada riwayat juga. Artinya dua-duanya boleh, namun tetap lebih afdal di awal waktu kalau untuk subuh. Adapun sholat asar maka tidak ada riwayat untuk mengakhirkannya, melainkan secara total waktu asar itu secara total awal waktu itu la afdal, ya begitu.